Legenda Batu Menangis. Di sebuah desa, hiduplah ibu dengan anak perempuannya bernama Lastri. Ayah Lastri sudah meninggal di saat Lastri masih kecil. Dulu hidup mereka berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal dunia, ekonomi keluarga mereka menurun. Ibu Lastri harus bekerja keras di ladang setiap hari. Tak peduli seterik apapun panas matahari, ia selalu menekuni pekerjaannya agar mendapat hasil panen yang maksimal. Hal ini membuat kulit Ibu Lastri semakin gelap, berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukan demi Lastri, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan oleh Lastri, ia tidak pernah mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibunya akan pergi bekerja di ladang hingga sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Lastri berkata kepada Lastri, "Lastri, bisakah kau memasak untuk ibu? Siang ini ibu tidak bisa pulang karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah memasak, kau antarkan ke ladang untuk ibu." "Nggak mau, Bu. Ntar kalau aku masak berarti badanku bau-bau. Ntar kalau aku ke ladang ibu, aku makin tambah hitam seperti kulit ibu." Ibunya hanya bisa mengelus dada dengan raut muka yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Lastri bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen yang akan dijualnya esok hari. Ibu Lastri pun akan beristirahat dan tak peduli akan perutnya yang lapar dan haus. Dia berdoa di dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat yang malas." Setelah pulang dari ladang, Ibu Lastri sampai di rumah. Betapa terkejut dirinya. Di meja tak ada makanan yang dapat dimakan. Anaknya sama sekali tidak memasak. Lastri yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. "Aduh, ibu udah dari mana saja sih? Lastri belum makan dari pagi tadi, Bu." Nah, ibu kan sudah bilang ibu tidak sempat untuk memasak. Ibu di ladang dari pagi. Kan ibu sudah menyuruh kamu untuk memasak. Kan udah bilang Lastri nggak mau masak, ntar tambah bau lagi. Lastri justru meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Lastri sudah siap dengan hasil panen yang akan ia jual ke pasar. "Lastri, mari ikut ibu ke pasar, Nak. Membantu membawa hasil panen kita." "Nggak mau, Bu. Ibu bawa aja sendiri. Ntar kalau Lastri ikut ke pasar, nanti kulit putih Lastri ini bisa menjadi hitam." Akhirnya, ibunya pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladangnya. Sorenya, Ibu Lastri pulang membawa uang hasil panen. Lastri yang melihatnya bergegaslah menghampiri ibunya yang sedang menghitung uang. "Pada Lastri habis tolong belikan ya." "Iya, Nak. Besok akan ibu belikan. Tapi kamu ikut ibu ke pasar ya, agar ibu tidak salah beli." Ya udah deh. "Bu, nanti jalannya jangan sampingan ya, ibu bilang aja." "Kenapa, Nak?" "Udah, ibu nurut aja." Akhirnya, Lastri ikut ibunya pergi ke pasar. Lastri sebenarnya malu akan ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Di tengah perjalanan, Lastri bertemu dengan temannya. "Hai Lastri." "Hai, mau kemana kamu?" "Mau ke pasar dong." Dalam kamu itu siapa? Ibu kamu?" "Itu dia." "Ibu aku." "Bukan dong, dia itu pembantu aku." "Oh, kirain ibu kamu." "Bukan dong." "Ya udah, aku pergi ke pasar dulu ya." "Iya." Apa sedihnya Ibu Lastri mendengarnya. Namun, hanya bisa ia tahan dalam hati. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke pasar. Ramai sekali ibu-ibu yang belanja tadi. Habis ini kita mau ngapain? Kita ke rumah aja yuk. Ayo. Itu Lastri ya? "Iya." Mau kemana? "Mau ke pasar." Tumben ke pasar. "Iya." Siapakah wanita di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? "Dia ibuku." "Bukan dong, dia itu pembantu aku." Oh, pembantu. Ya udahlah, kami pergi dulu. "Iya." Sungguh hati Ibu Lastri semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia menahannya. Sesampainya di pasar, Lastri melihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Boleh.
Boleh produk berapa bang? Boleh. Soalnya 2000 mau berapa? Ada yang 2000 bang. Soal Yang mahal aja bu. soal 3000 saja. Nah, Mahal nanti uang ibu nggak cukup. mau apa lagi bang? Ya bang, jangan bentak. Ini kok Itu bukan mau berapa? ibuku, itu pembantuku. 3.000 aja bang. Iya. 3000 ini 5000. Nah, bang, ada lagi bang. Oh iya. Ini semuanya beli. Iya. Di perjalanan pulang, Lastri marah kepada ibunya karena tidak membeli tas yang ia inginkan tadi. Aduh, ibu gimana sih? Kan bilangin aku pengen beli tas yang baru tuh. Kamu sudah beli banyak barang nak, uang ibu sudah nggak cukup lagi. Ah, banyak alasan. Ya Allah, hamba nggak kuat lagi dengan sifat anak saya. Berikanlah dia hukuman yang setimpal agar dia jera dengan perbuatannya. Setelah Ibu Lastri berdoa, tiba-tiba Lastri menjerit kesakitan. Aduh, bu, sakit kaki Lastri bu. Nak, itu karena perbuatanmu sendiri kepada ibu. Lastri merintih sambil meminta ampunan ibunya. Sayangnya, semua tidak bisa kembali. Lastri tetap menjadi batu. Ia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkannya, merawat, menjaganya hingga dewasa. Sedikit demi sedikit, Lastri menjadi batu. Ibu Lastri menangis dengan pilu.